Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Made Laksmi selaku dosen pemeriksaan pajak. Perkenalkan, nama saya Theodorus Arfil Aditya dengan NIM 41422650170 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview dan menganalisis mengenai hasil keputusan banding yang diajukan oleh wajib pajak ke pengadilan pajak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Made Laksmi. Untuk poin yang pertama, berikut adalah penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai sengketa pajak yang diajukan permohonan banding oleh wajib pajak. Jenis sengketanya merupakan koreksi atas peredaran usaha dan harga pokok penjualan. Tahun pajaknya merupakan tahun 2019. Detail sengketa. Wajib pajaknya atas nama PT Cipta Bajaraya atau bisa disebut PT CBR mengajukan banding terhadap surat keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor KEP strip 00237 /KEB/PJ/WPJ titik 01 2023 terkait surat ketetapan pajak kurang bayar atau bisa disebut SKPKB pajak penghasilan tahun pajak 2019. Pokok sengketa meliputi koreksi peredaran usaha sebesar 23 miliar 76.181.585 perak dan koreksi harga pokok penjualan sebesar 3 miliar 97.216.910 perak. Dan yang kedua, tahapan pemeriksaan yang dialami wajib pajak sebelum banding berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap pemeriksaan pajak biasanya meliputi yang pertama, penerbitan surat pemerintah pemeriksaan. Dalam kasus ini, pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat perintah pemeriksaan nomor PRIN strip 00124 /WPJ 01 KP.0904 RIK SIS /2022. Pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksa melakukan analisis terhadap laporan keuangan, SPT dan dokumen pendukung lainnya. Penerbitan SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, di mana SPHP diterbitkan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memberikan tanggapan. Pada akhirnya, wajib pajak dan pemeriksa membahas hasil pemeriksaan sebelum diterbitkannya SPKB. Penerbitan SPKB diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Yang ketiga, alasan wajib pajak tidak setuju oleh pemeriksaan oleh KPP atau DJP, di mana wajib pajak tidak setuju dengan koreksi peredaran usaha sebesar 23 miliar 76.181.585 perak karena koreksi terkait selisih saldo akhir persediaan barang menjadi dianggap tidak mencerminkan penjualan yang sebenarnya, sehingga koreksi atas penjurnalan pengeluaran kas untuk pembelian inventaris kantor sebesar 19.325 koreksi 19.326.536.937 perak dianggap tidak relevan karena tidak terkait dengan apa? Karena tidak terkait dengan peredaran usaha. Wajib pajak juga menolak koreksi harga pokok penjualan sebesar 3.97.216.910 rupiah karena bukti pembelian bahan baku dari supplier non PKP telah disampaikan meskipun dokumen dianggap tidak lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, tanggapan atau alasan Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi. DJP berpendapat bahwa selisih saldo akhir persediaan barang mencerminkan penjualan yang belum dilaporkan, sehingga penjurnalan pengeluaran kas untuk pembelian inventaris kantor sebesar 19 miliar 326.536.397 dianggap tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
Koreksi harga pokok penjualan dilakukan karena dokumen pendukung pembelian bahan baku dianggap tidak lengkap. Hasil keputusan banding pengadilan pajak memutuskan untuk membatalkan koreksi peredaran usaha sebesar 23.076.181.585 perak karena tidak didukung bukti yang cukup. Membatalkan koreksi harga pokok penjualan sebesar 1.997.803.785 rupiah terkait pembelian bahan baku, mempertahankan koreksi biaya penyusutan dan amortisasi sebesar 1.099.413.125 perak karena tidak diajukan keberatan sebelumnya. Akhirnya, jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak menjadi 222.459.851 perak. Itu sudah termasuk dengan sanksi administrasi. Baiklah, berikut sekian penjelasan saya mengenai tugas video tes saya berdasarkan kasus dari PT CBR. Bila ada penyalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.